Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khaslatan, termasuk prinsip agama yang mesti dikerjakan, yang barang siapa meninggalkan darinya satu perkara, lam yaqbalha wa yu'min biha, dia tidak menerima perkara dari sunnah itu dan tidak beriman kepadanya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wa tasdiqu bil ahadithi fih, membenarkan hadis-hadis tentang takdir. Wal imanu biha, dan mengimani hadis-hadis tentang takdir itu. La yuqalu lima wala kaif, tidak dikatakan kenapa dan tidak dikatakan bagaimana. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha, sesungguhnya yang dilakukan hanyalah membenarkan dan mengimani hadis-hadis tentang takdir tersebut. Penjelasan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa minas sunnatil lazimatil lati man taraka minha khaslatan, termasuk sunnah yang mesti dikerjakan, yang barang siapa meninggalkan satu perkara dari sunnah tersebut, lam yaqbalha wa yu'min biha, dia tidak menerimanya dan tidak beriman kepadanya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah. Perhatikanlah perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ini. Alenia ini penting sekali. Al-Imam Ahmad rahimahullah akan mensifati untuk kita prinsip-prinsip yang barang siapa meninggalkan sesuatu darinya, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah, yaitu dia keluar dari wilayah sunnah menuju bid'ah. Perhatikanlah perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ini.
wa minas sunnatil lazimatil lati man taraka minha khoslatan, termasuk sunnah yang mesti dikerjakan yang barang siapa meninggalkan satu perkara darinya, maka jika dia meninggalkan semuanya atau sebagian besar darinya, maka ini adalah bencana. Lam yakbalha, dia tidak menerima perkara dari sunnah yang mesti dikerjakan itu, yaitu dia enggan dengannya. Wa yu'min biha lam yakun min ahliha, dan dia tidak mengimaninya, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah. Apabila dia bukan termasuk ahlu sunnah, dia termasuk ahlu bid'ah dan kesesatan. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, kalian mengetahui bahwa bid'ah terbagi menjadi bid'ah besar dan bid'ah kecil. Terbagi menjadi kesyirikan dan ilhad, serta terbagi menjadi bencana. Sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam, semoga Allah merahmati mereka berdua, al-bid'atu mushtaqattun minal kufri wa ayilatun ilaih. Bid'ah berasal dari kekafiran dan kembali kepadanya. Bid'ah berdiri tegak di atas hawa nafsu dan kesesatan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan ilahnya hawa nafsunya, wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah menyesatkannya dengan ilmu, wa khatama ala sam'ihi wa qalbih, Allah menutup pendengarannya dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah menjadikan penutup di atas pandangannya. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah? Afala tadhakkarun, maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah dari mengikuti hawa nafsu. Oleh karena inilah ahlu sunnah menamai ahlul bid'ah dengan ahlul ahwa, dengan para pengekor hawa nafsu. Sebab ahlul bid'ah mereka menentang agama Allah dan mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Ahlu bid'ah itu seperti orang-orang Khawarij, orang-orang Rafidah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Murji'ah, orang-orang Sufiyah Haluliyah, atau ahli wahdatil wujud, atau para penyembah kuburan, atau semacam itu. Semua ini bid'ah dan kesesatan-kesesatan yang menyelisihi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta menyelisihi prinsip-prinsip sunnah dan kaidah-kaidah sunnah. Prinsip yang pertama dari prinsip aqidah adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata,
al-imanu bil qadar, mengimani takdir. Maka orang yang tidak beriman kepada takdir, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah. Orang ini meninggalkan perkara yang sangat agung dan prinsip yang sangat besar dari prinsip-prinsip ahlu sunnah. Beriman kepada takdir adalah rukun di antara rukun-rukun iman. Keimanan kepada takdir ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surat Yasin ayat 12, wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin, dan segala sesuatu kami catat di Al-Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu semua yang terjadi sungguh diketahui oleh Allah Azza wa Jalla dan ditulis oleh Allah Azza wa Jalla di Al-Lauhul Mahfuz. Firman Allah Azza wa Jalla ini termasuk dalil beriman kepada takdir. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan di dalam pertemuan ini prinsip-prinsip dan rukun-rukun agama yang agama dibangun di atasnya dan ditegakkan di atasnya. Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu mengeluarkan zakat, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kamu mengerjakan haji ke Baitullah. Maka inilah rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam adalah syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apakah iman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah Ta'ala. Inilah rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah Ta'ala. Beriman kepada takdir disebutkan di beberapa ayat sebagaimana telah berlalu. Kadangkala prinsip-prinsip keimanan, rukun-rukun iman disebutkan di beberapa dari ayat-ayat Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 285,
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul dari Rabbnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita tidak membedakan di antara seorang pun dari para rasul Allah Azza wa Jalla. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan hanya kepadamu lah kami kembali. Maka kadangkala keimanan kepada takdir disebutkan di nas-nas tersendiri, dan prinsip-prinsip keimanan ini, rukun-rukun iman ini disebutkan dalam satu konteks ayat. Semua prinsip-prinsip keimanan, rukun-rukun keimanan ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana terdapat pada hadis Jibril ini, dan sebagaimana terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, bisa jadi akan datang sekilas pandang yang lain tentang takdir. Kita sebutkan pada kilasan pandang itu dalil-dalil keimanan kepada takdir insyaallah. Nah, termasuk perkara agama yang barang siapa meninggalkan satu perkara darinya adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka seorang mukmin wajib mengimani bahwa takdir semuanya yang baik dan yang buruk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sungguh berbicara tentang takdir di Al-Wasitiyah dan selainnya, dan bahwasanya keimanan kepada takdir bertingkat-tingkat. Maka tingkatan yang pertama adalah ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang lama, yang tidak ada permulaannya. Segala sesuatu termasuk ciptaannya, sesuatu yang kecil maupun yang besar, sesuatu yang hina maupun sesuatu yang mulia. Kemudian Allah mencatat segala sesuatu yang Dia ketahui itu di dalam kitab yang terjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaddarallahu maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah telah mentakdirkan takdir-takdir segala sesuatu sebelum Dia menciptakan langit-langit dan bumi selama 50,000 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Maka Allah berfirman kepada pena, tulislah. Qala ma aktub. Pena berkata, apa yang aku tulis? Qala aktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah. Allah Azza wa Jalla berkata, tulislah apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menulis segala hal yang dimaklumi, yang Allah ketahui dengan ilmunya yang mencakup, lagi meliputi di Al-Lauhul Mahfuz. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, dan di sisi Allah terdapat kunci-kunci perkara yang gaib yang hanya diketahui olehnya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun yang berjatuhan kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak ada biji-bijian di kegelapan-kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah dan sesuatu yang kering kecuali di Al-Lauhul Mahfuz. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Luqman ayat 16, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada biji yang sangat kecil sekali, kemudian biji itu berada di karang atau di langit-langit atau di bumi, maka Allah mendatangkannya. Maka Allah Maha mengetahui segala sesuatu sejak dahulu kala, dan Allah mencatat segala sesuatu ini di Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian tingkatan yang kedua, tingkatan pertama adalah ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Tingkatan yang kedua adalah mengimani kehendak Allah yang umum, lagi mencakup segala sesuatu dan segala hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani kekuasaan Allah Azza wa Jalla, yang dengannya Allah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu tidak ada sesuatu pun yang ada, yang dahulu atau yang belakangan, yang kecil atau yang besar, perkataan atau perbuatan, gerakan atau diam, melainkan terjadi karena kehendak Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada kecuali dengan sebab penciptaan dan pengadaan Allah Azza wa Jalla terhadapnya, dengan kehendaknya dan dengan kekuasaannya, yang tidak ada sesuatu pun yang mengalahkannya. Meskipun demikian, Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala membebani para hamba dengan perintah-perintah, dengan larangan-larangan, dengan akidah-akidah, dengan ibadah-ibadah, dan dengan semacam itu. Maka orang yang taat, dia taat dengan pilihan dan keinginannya. Ketaatan orang yang taat dengan pilihan dan keinginannya itu tidak menafikan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang taat dan menempuh jalan para rasul yang mulia, maka balasannya surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada para rasul dan mendustakan mereka serta menyelisihi mereka, maka dia dihisap karena perbuatannya itu, dan dia dibalasi sesuai dengan kadar penyimpangannya. Jika penyimpangannya adalah kekafiran, maka balasannya adalah neraka, dia kekal dan dianggap kekal di dalamnya. Dan jika dia termasuk pelaku dosa besar, maka dia masuk di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya, dan jika Allah menghendaki, Allah mengadabnya.
Yang menjadi hujjah adalah sesungguhnya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk tidak menafikan melakukan dan melaksanakan syariat-syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Beramalah karena semua orang akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebagian manusia benar-benar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fima al-'amalul yawm?" Untuk apa kita beramal hari ini? "Afima jaffat bihil aqlam wa jarrat bihil maqadir amil amru musta'naf?" Apakah kita beramal untuk pena-pena yang telah kering untuknya, takdir-takdir yang telah berjalan untuknya, atau perkara itu ada begitu saja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal fima fihi jaffatil aqlamu wa jarat bihil maqadir." Bahkan untuk perkara yang pena-pena telah kering untuknya dan takdir-takdir telah berjalan padanya. Dikatakan, "Fa fimal amal?" Maka kalau begitu untuk apa beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "I'malu fa kullun muyassar." Beramallah maka semua orang akan dimudahkan. Hadis riwayat Muslim. Maka ahli kebahagiaan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli kebahagiaan, dan ahli kecelakaan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli kecelakaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu," beramallah, yaitu amalkan syariat-syariat Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikanmu pilihan, memberikanmu kemampuan, dan memberikanmu akal yang dengannya kamu membedakan antara yang benar dengan yang batil, antara yang petunjuk dengan kesesatan, dan antara ketaatan dengan kemaksiatan. Allah menghisapmu karena apa yang Allah telah berikan kepadamu berupa alat-alat ini. Alat-alat ini yang dengannya kamu berbeda daripada hewan-hewan dan barang-barang mati. Alat-alat ini yaitu pilihan, kemampuan, dan akal. Alat-alat ini adalah sesuatu yang tanggung jawab dikaitkan dengannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan karenanya timbul balasan. Sama saja balasan itu memuliakan atau balasan itu menghinakan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Wattasdiqu bil ahadithi fi," dan membenarkan hadis-hadis tentangnya, yaitu tentang takdir, termasuk hadis-hadis yang telah kita sebutkan seperti hadis Jibril. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kamu beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya, yaitu kamu mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Ini terkait takdir yang umum, yang kembali kepada ilmu Allah yang mencakup dan telah berlalu, dan kembali kepada apa yang telah Allah tulis Tabaraka wa Ta'ala di Al-Lauhul Mahfuz. Hadis Ibnu Mas'ud terkait takdir umri, yaitu takdir umur manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya kalian penciptaannya dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa setetes air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu, yaitu 40 hari.
thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu, yaitu 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malaku fayu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu diperintahkan untuk mencatat 4 perkataan. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id, untuk menulis rizkinya, ajalnya, amalannya, dan dia sengsara atau bahagia. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ini disebut takdir umri, takdir umur manusia. Di sana ada takdir sanawi, takdir tahunan, yaitu di malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Alkitab, Al-Quran di malam yang diberkahi. Inna kunna mungdirin, sesungguhnya kami memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam yang diberkahi itu diputuskan semua perkara Allah yang Maha Bijaksana. Maka di malam yang diberkahi itu, yaitu di malam Lailatul Qadar, Allah menulis takdir-takdir apa yang terjadi pada hamba-hamba berupa amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang buruk, musibah-musibah dan semacam itu. Ini disebut takdir sanawi, takdir tahunan yang Allah takdirkan di malam Lailatul Qadar ini. Kemudian di sana ada takdir yaumi, takdir harian. Takdir harian adalah yang dikandung oleh firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Azza wa Jalla berada di suatu kesibukan, berada di suatu urusan, yaitu termasuk urusan Allah. Sesungguhnya Allah menghidupkan, mematikan, memberi rizki, tidak memberi rizki, menolong, memuliakan, menghinakan, menjadikan orang yang menderita terlepas dari penderitaannya, menyembuhkan orang yang sakit, mengabulkan doa orang yang berdoa, memberi orang yang meminta, menerima taubat suatu kaum, menghilangkan bencana-bencana, mengampuni dosa-dosa, mendahkan derajat kaum-kaum, dan meninggikan derajat kaum-kaum yang lain. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu biha, dan mengimaninya, yaitu mengimani nas-nas tentang takdir. La yuqalu lima wala kaif. La yuqalu lima, tidak dikatakan kenapa. Kenapa Allah berbuat seperti ini? Kenapa Allah mentakdirkan demikian ini? Kenapa Allah memerintahkan demikian ini? Dan kenapa Allah melarang dari demikian ini? Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, la yuqalu lima wala kaif, tidak dikatakan kenapa dan tidak dikatakan bagaimana. Sesungguhnya yang dilakukan hanyalah mengimani, menerima, dan tunduk. Sebab pertanyaan-pertanyaan ini, yaitu kenapa, bagaimana, sebab pertanyaan-pertanyaan ini kadangkala muncul dari perbuatan-perbuatan menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, menentang takdirnya, menentang syariatnya, dan menentang perintahnya dan larangannya. Maka kewajiban yang kamu lakukan hanyalah
menerima, khususnya terkait masalah takdir. Sebab permasalahan takdir sebagaimana dikatakan adalah rahasia Allah. Maka sesuatu dari takdir yang kamu ketahui, maka pujilah Allah. Dan sesuatu dari takdir yang tidak kamu ketahui, maka tidak ada kewajiban yang kamu lakukan kecuali menerima. Jangan kamu katakan lima wala kaif, kenapa, dan tidak dikatakan bagaimana. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha, sesungguhnya yang dilakukan hanyalah membenarkan dan mengimaninya. Membenarkan dan mengimani hadis-hadis tentang takdir. Inilah kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Dan inilah yang dituntut oleh kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya kamu tunduk kepada Allah terkait apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah larang, apa saja yang Allah syariatkan, dan terkait apa saja yang Allah takdirkan untukmu berupa kebaikan dan keburukan. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.